Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, pembahasan nahwu kedua. Hari ini kita masih di tawabi dan tawabi terakhir badal. Pembahasan tawabi terakhir badal. Karena pendek, insya Allah kita akan langsung masuk di penyebutan jenis-jenis mansubat. Kata Ibn Ajurum rahimahullah, babul badali, bab terkait dengan badal. Bab badal maksudnya pengganti. Ada catatan 293, kita baca dulu sedikit terkait dengan pengertian badal, karena penulis tidak kasih kita pengertiannya. Badal adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum, yaitu hukum dari kata yang diganti, yang disebutkan sebelum dia. Paham ya? Ikut dalam hukum maksudnya hukum kata yang diganti sebelumnya. Yang akan dinyatakan oleh penulis nanti, kalau isim mengikuti isim, fi'il mengikuti fi'il, maka ikut pada seluruh i'rabnya. Hukum ikut. Paham kan? Jadi yang dimaksudkan dengan hukum isim, iya, yang dimaksudkan dengan hukum yaitu hukum dari kata yang diganti, yang disebutkan sebelum dia, tanpa perantara antara dia dan antara yang diikutinya. Karena kalau pakai perantara maka itu namanya apa? Atof. Saya sudah jelaskan di buku pertama. Jadi kalau pakai perantara namanya atof. Ini adalah tanpa perantara. Dia menggantikan kata sebelumnya tanpa perantara. Lihat pernyataan penulis, idza ubdila ismun minasmin, ini mudah sekali. Idza ubdila ismun minasmin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Apabila isim menggantikan isim atau fi'il menggantikan fi'il, maka dia mengikuti pada seluruh i'rabnya. Ini kesimpulan yang kalau antum hafal ucapan Ibnu Ajurum ini sudah teorinya begitu. Isim menggantikan isim, fi'il menggantikan fi'il, maka ikut pada seluruh apa? I'rabnya. Tahu seluruh i'rab? I'rab itu kan ada 4. Apa itu? Rofa, nasab, jar, jazm. 4 ini kalau dia menjadi badal ikut semuanya. Artinya kalau sebelumnya rofa, rofa, sebelumnya nasab, nasab, sebelumnya jar, jar, sebelumnya jazm, jazm. Pokoknya ikut semuanya dengan catatan kalau dia sebagai badal. Kalau dia sebagai apa? Badal. Kita baca dulu di bawah sedikit untuk contohnya ya. Iya. Tadi ada contoh di bawah itu di catatan nomor 293, ja'a abuka, ja'a zaidun abuka, ra'aitu zaidan abaka, marartu bi zaidin abika. Itu untuk 3 ya. Rofa, nasab dan jar. Rofa, nasab dan jar. Ada catatan 294. Iya, 294 dalam hal rofa, nasab dan jar sebagaimana yang disebutkan dalam contoh pada catatan ke sebelumnya itu. Situ 292 enggak. Sekarang kan jadi 293 ya. Jadi 293 yang sebelumnya. Iya, ini karena belum diperbaharui catatan sebelumnya itu. Iya. Jadi ja'a zaidun abuka itu contoh untuk rofa, ra'aitu zaidan abaka, marartu bi zaidin abika. Kata beliau wa ala arba'ati aqsam. Kembali ke atas. Dan dia ada 3 pembagiannya. Ada 4 pembagiannya. Badalul syai' minas syai' wa badalul ba'd minal kul wa badalul istimal wa badalul golat. Mirip dengan buku sebelumnya, cuma namanya ini. Ada di sini nama beda. Badal syai' min syai'. Buku sebelumnya kul min kul. Penamaannya saja. Karena badal kul min kul ada 3 nama. Kul min kul, syai' min syai', badalul mutabaqah. Nanti ada lagi nama yang lainnya. Paham kan? Masalah nama saja. Nama saja.
Itu syai min syai maksudnya kul min kul. Ya, jadi badal ada, kita baca dulu terjemahan. Badal 4 jenis. Badal kul min kul ya. Saya langsung bilang kul min kul di terjemahan karena syai min syai kul min kul. Seluruh dari seluruhnya. Catatan 295. Contoh koma Zaidun akhuka. Koma Zaidun akhuka. Siapa Zaid? Akhuka. Siapa akhuka? Zaid. Ini namanya kul min kul. Karena Zaid adalah akhuk, akhuka adalah Zaid. Kul min kul. Maka akhuka adalah badal kul min kul dari Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Ikut dalam rofa'nya. Terus yang kedua ada namanya badal ba'at min kul. Badal ba'at min kul. Ya, badal ba'at min kul. Contoh catatan 296. Contoh akal turogi fasulusahu. Badal sebagian dari seluruhnya. Saya makan roti sepertiganya. Saya makan roti sepertiganya. Ini sepertiga. Seluruh dari roti atau sebagian? Sebagian. Ini juga badal namanya. Sebagiannya. Iya. Maka sulusahu adalah badal ba'at min kul dari ar-rogifa. Ikut dalam nasabnya. Kemudian ada badal istimal, hanya mencakup. Tidak seluruhnya, tidak juga sebagian, tapi istimal, mencakup, melingkup sebelumnya. Mencakup atau melingkup sebelumnya. Contoh dulu, 297. Contoh nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid bermanfaat bagiku, Zaid bermanfaat bagiku ilmunya. Zaid bermanfaat bagiku ilmunya. Ilmu ini seluruh dari Zaid? Bukan. Sebagian dari Zaid? Bukan. Pokoknya ilmu itu ada pada Zaid. Kita tidak tahu ilmu itu seluruh atau sebagian. Paham kan? Kalau antum bilang seluruh berarti biar kukunya ilmu. Kan begitu? Tidak juga. Tidak juga dikatakan sebagian. Tidak juga dikatakan apa? Sebagian. Karena ilmu itu adalah bukan bagian dari Zaid, bukan bagian dari Zaid. Sebagian itu kalau tangan, kaki, dipahamkan? Ini ilmu, ada pada Zaid. Ini badal istimal namanya. Yang terakhir, dan badal golat. Karena salah, 298. Contoh, Ra'aitu Zaidan al-farosa. Saya lihat Zaid, kuda. Dia salah sebut. Tadinya dia mau bilang saya lihat kuda. Awalnya begini. Tapi yang keluar dari ucapan adalah Zaid. Maka dia langsung dia ganti al-farosa. Maka al-farosa adalah badal golat dari Zaid. Ikut dalam nasabnya. Tinggal contoh penulis. Nahwu qaulika. Langsung ini penutup selesai. Pendek sekali. Nahwu qaulika contoh ucapan kamu. Qoma Zaidun akhuka. Mana badal? Akal turogi fatulu tahu. Mana badal? Nafa'ani Zaidun ilmuhu, mana badal? Wa ra'aitu Zaidan al-farosa, mana badal? Lihat kata beliau, idza aratta, kalau kamu ingin antakula untuk berkata ra'aitul farosa. Sebenarnya begitu. Kamu ingin ucapkan saya lihat kuda, fagolita, maka kamu pun salah, fa'abadatta Zaidan minhu, maka kamu gantikan Zaid darinya. Kita baca terjemahan. Kamu sebagai contoh, koma Zaidun akhuka, tentunya akhuka mudaya, maka akhuka adalah badal, ia ikut dengan sebelumnya dalam hal rofa. Akal turogi fasulusahu 300, maka sulusahu adalah badal ikut dengan kata sebelumnya dalam hal nasab. Nafa'a, terus ra'aitu Zaidan al-farosa, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ilmu adalah badal ikut dengan kata sebelumnya dalam hal rofa. Kemudian ra'aitu Zaidan al-farosa, ya, kita bisa melihat catatan 302 al-farosa adalah badal ikut dengan kata sebelumnya dalam hal nasab. Ya, ada keterangan penulis tadinya kamu ingin mengatakan ra'aitul farosa, saya melihat kuda, namun kamu salah ucap dan langsung menggantikan Zaid darinya. Paham kan? Tadinya mau bilang saya lihat kuda, tapi yang keluar siapa? Zaid. Akhirnya setelah antum sadar, antum langsung gantikan.
Ini tawabi terakhir, selesai. Dengan ini kita selesai dari pembahasan marfu. Dari pembahasan apa? Marfu. Ada pertanyaan? Sebelum kita pindah ke mansub. Nah, itu nanti ketentuan di buku yang lebih tinggi. Ciri dari badal kul min kul, ba'at min kul, istimal biasanya bersambung dengan domir yang mengikat dengan sebelumnya. Tapi tidak harus ya, itu hanya ciri. Dipahamkan? Tidak harus. Iya. Ada di Quran tidak pakai domir. Paham kan? Tidak pakai domir. Ada juga di hadits. Tapi tidak harus. Cuman itu hanya sekedar ciri biasa saja. Tidak harus. Kalau dia menggantikan sebelumnya, pokoknya ikut. Pokoknya ikut. Terus, siapa tadi? Itu kan bukan i'rab, saudara. Tidak ikut, bebas dia. Boleh nakiro menggantikan ma'rifah, ma'rifah menggantikan nakiro. Paham kan? Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi. Asyhari, nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Qitalin nakiro. Tidak ada masalah. Mereka bertanya kepada kamu tentang bulan haram. Qitalin fi, yaitu berperang di dalamnya. Qitalin badal dari asyhad. Badal dari asyhad. Paham kan? Pokoknya kalau tidak disebut berarti tidak ikut itu. Beliau cuma bilang apa? Ikut dalam seluruh jenis i'rab. Berarti ma'rifah nakiro enggak. Nah, inilah nanti bedanya dengan na'at. Ini bedanya dengan na'at. Kalau na'at itu harus sama. Harus apa? Sama. Ada lagi? Tidak ada penulis sengaja salah baru dia gantikan capek-capeknya itu. Iya, tidak ada dalam baca kitab Gundul. Ada lagi? Badal golat bisa dihukumi sebagai na'at? Tidak. Badal golat tidak bisa na'at. Sudah? Selesai? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Babu mansubatil asma. Bab isim-isim yang dinasab. Alhamdulillah. Ini pembahasan panjang yang kedua setelah ropa. Bab isim-isim yang dinasab. Al-mansubatu khamsata asyara. Isim-isim yang dinasab itu ada 15. Banyak ya? 15. Wahyal maf'ul bih 1. Maf'ul bih. Al wal masdar dan masdar. Maksud sini siapa? Maf'ul mutlak. Wadarfuz zaman. Wadarful makan. Ini siapa ini? Maf'ul bih. Wal hal wat tamyiz wal mustatna wal la wal munada wal maf'ul min ajli wal maf'ul ma'ah. Sebenarnya sampai di situ yang mau kita bahas. Sampai situ. Setelahnya itu sudah dibahas. Saya ulangi, mansubat itu ada 15. Ada maf'ul bi, ada masdar yaitu maf'ul mutlak, ada dzarf zaman dzarful makan yaitu maf'ul fih, wal hal wa tamyiz wal mustatna ismula isimnya la nafilil jins, wal munada yang dipanggil, wal maf'ul min ajli wal maf'ul ma'ah. Sampai di situ yang kita mau bahas. Kenapa bisa? Setelahnya sudah kita bahas. Jadi nanti itu ini angkanya yang banyak, pembahasannya sedikit. Karena wa khabaru kana wa akhwatiha sudah
Sudah di marfu'at, tidak dibahas di sini. Wasmu inna wa akhwatuha sudah juga di marfu'at, tidak dibahas di sini. Wattabilil mansub, pengikut untuk mansub. Ini sudah dibahas. Barusan tadi kita selesai. Wahwa arba'at asya, dan dia ada 4 jenis. An-na'at wal atfu taukid wal badal. Na'at, atau taukid dan badal. Itu tidak kita bahas. Jelas ini? Jadi yang kita bahas nanti insyaallah maf'ul bih, masdar, dzarf zaman, dzarf makan, hal, tamiz, mustatna, isim la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Itu dia. Jelas kan? Dan ini pembahasan sudah pernah sebelumnya. Langsung masuk. Babul maf'ul bih. Bab tentang maf'ul bih. Bab tentang maf'ul bih. Ini mudah sekali. Apalagi kita sudah dengar 2 kali dengan ini. Huwal ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'il. Dia adalah isim mansub yang perbuatan terjadi padanya. Perbuatan terjadi padanya. Dia yang dikenai pekerjaan. Kalau pukulan berarti pukulan itu terjadi padanya. Dipahami ini? Kalau pembunuhan berarti pembunuhan itu terjadi padanya. Jelas ini? Bukan pembunuhnya, itu terjadi, tapi terjadi padanya. Berarti kalau pembunuhnya kan pelaku. Kalau ini pembunuhan itu terjadi padanya, berarti dia yang dikenai pekerjaan, objeknya. Catatan sedikit di bawah tadi, dia adalah isim 304, yaitu bukan fi'il dan bukan pula huruf. Mansub 305, yaitu bukan marfu, bukan pula majrur. Catatan tadi yang perbuatan terjadi padanya 306, yaitu sebagai objek dan biasanya datang setelah fi'il yang memiliki fa'il. Biasanya, saya bilang biasanya ya, ini untuk dasar. Saya ulangi catatan itu ya. Biasanya datang setelah fi'il yang memiliki fa'il. Ini biasanya. Sengaja saya bilang begitu, karena nanti itu maf'ul bih boleh setelah fi'il sebelum fa'il. Boleh sebelum fi'il dan fa'il. Antum paham itu nanti. Ya untuk dasar saja. Saya akan bilang di situ. Adalah biasanya setelah fi'il dan fa'il. Jadi susunannya itu nanti fi'il, fa'il, maf'ul. Ini biasanya. Paling sering. Tapi kadang fi'il, maf'ul, fa'il. Kadang maf'ul, fi'il, ya fa'il. Paham kan? Yang harus setelah fi'il itu kan yang penting fa'ilnya setelah fi'il. Maf'ulun bihi itu boleh setelah fi'il fa'il, boleh setelah fi'il baru maf'ul, baru fa'il, boleh bahkan maf'ul, fi'il, fa'il. Inilah nanti 3 susunannya. Ini nanti 3 susunannya. Tapi biasanya ini yang biasa. Iya, fi'il dulu, baru fa'il, baru ada apa? Maf'ul bih. Itu saya bilang biasanya begitu. Iya. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu, kita kembali. Contoh ucapan kamu, darabtu Zaidan. Mana maf'ul bihnya? Mudah sekali bagi antum, sudah buku kedua. Raqibtul farosa, mana maf'ul bih? Mana maf'ul bih? Biar kita tidak baca catatan di bawah itu. Contoh seperti ucapan kamu tadi, darabtu Zaidan, raqibtul farosa. Wahwa kisman, dia terbagi 2. Hanya terbagi 2 sudah dimaklumi sebelumnya. Cuman di sini dikasih semua dhamir yang menjadi maf'ul bih. Makanya antum harus perhatikan itu. Pokoknya ini setelahnya ini. Kalau tadi maf'ul bih pengertiannya itu sudah biasa, karena kita sudah ambil di buku sebelumnya. Contohnya juga sudah biasa. Yang antum harus perhatikan di sini adalah dhamirnya. Antum sudah tahu kan dhamir rafa yang menjadi mubtada. Alhamdulillah aman. Kalau antum dapat itu maka mubtada. Antum juga sudah tahu dhamir rafa menjadi fa'il dan naibul fa'il. Sekarang itu dhamir yang menjadi maf'ul bih apa? Ini sebentar fokusnya. Kata baru, wa qisman dhahir wa mudman. Dia terbagi 2, ada dhahir, ada dhamir. Fa dhahir ma taqaddama dzikru. Dhahir adalah apa yang telah lewat penyebutannya. Dhahir tadi itu
Darabtu Zaidan, Rokibtul Farosa. Itu dohir. Itu dohir. Domir sekarang. Wal mutmar kisman. Domir yang menjadi maf'ul bi itu ada dua. Muttasilun, ada yang bersambung. Wa munfasilun, ada domir terpisah. Ini yang antum harus lihat baik-baik. Kalau domir bersambung menjadi maf'ul bi, apa bentuknya? Domir bersambung, supaya nanti antum bisa bedakan dengan fa'il. Dengan domir bersambung dan dia sebagai fa'il. Lihat, fal muttasil itna asyara. Domir yang bersambung yang menjadi maf'ul bi ada 12. Berarti sama dengan domir bersambung menjadi fa'il. Tapi perhatikan lafadznya. Wahya dia adalah dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Paham kan? Kita baca di catatan. Baca dulu terjemahan supaya antum tahu mana domir maf'ul binya. Mana domir maf'ul binya. Maka yang muttasil bersambung ada 12 dan dia adalah dorobani 39. Yang mana nanti kalau antum dapat langsung maf'ul bi. Tidak sama dengan fa'il. Dorobani, maka ya ternyata bukan ni, ya-nya. Tapi kenapa ada nun? Nun itu namanya nun wikoya. Nun penjaga fi'il dari kasro. Kan kalau antum tidak masukkan nun berarti akan di kasro itu dorobi. Kan ya cocok dengan siapa? Kan kalau antum sambungkan doroba. Sambungkan dengan ya. Maka akan dibaca apa? Dorobi. Isim fi'il bisa di kasro? Tidak. Maka supaya dia fi'il tidak di kasro ditambahkan siapa? Nun. Supaya siapa yang di kasro jadinya? Nun. Inilah dinamakan nun wikoya. Nun penjaga kasro. Nun penjaga fi'il dari kasro. Dipahami? Jadi-jadinya dorobani. Mana maf'ul binya? Maka ya-nya itu adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bi. Satu. Domir maf'ul bi. Nah, ya-nya itu. Dorobani. Pokoknya kalau dapat itu maf'ul bi. Maf'ul bi. Kedua dorobana. Dorobana 310. Makana adalah domir muttasil bersambung. Dan mabni di atas sukun berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bi. Dorobana. Cuman ini masalah nanti karena berserikat antara fa'il dan maf'ul bi. Bedakan ini. Dorobna, dorobana. Ini nanti antum harus lihat. Kalau dia sebagai maf'ul bi, maka sebelum nunnya diharokati. Kalau dia sebagai fa'il, maka sebelum nunnya disukun. Itu saja nanti bedanya. Pokoknya kalau dia harokati sebelum na, domir nasab, maf'ul bi. Kalau dia sukun sebelum na, maka sebagai fa'il. Dan terjemahannya beda. Ini saja nanti yang repot. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang repot. Iya. Dorobna. Kami memukul. Kan itu fa'il. Paham kan? Dorobana. Dia memukul kami. Bukan kami memukul. Tapi dia memukul kami. Karena kami sekarang sebagai apa? Maf'ul bi. Ini yang membedakannya. Harokat. Ya, sukun. Iya. Dipahami ini kan? Jadi harokat atau sukun sebelumnya menentukan fa'il atau maf'ulun bi. Itu domir berserikat. Itu domir berserikat antara mansub dan marfu. Selainnya beda. Selainnya beda. Bisa ini dipahami? Lihat sekarang ini dia dorobana. Na maf'ul bih. Dorobaka, kalau ini beda. Beda ini memang. Dorobaka, catatan. Maka ka
adalah domir muttasil yang mabni di atas fathah, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dorobaki, ki adalah domir muttasil yang mabni di atas kasr, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dorobakuma, kuma adalah domir muttasil mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dorobakum, kum adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dorobakunna, kunna adalah domir muttasil yang mabni di atas fathah, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dorobahu, hu adalah domir muttasil yang mabni di atas dom, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dorobaha, ha adalah domir muttasil mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dorobahuma, huma adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dorobahum, hum adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dorobahunna, hunna, maka hunna adalah domir muttasil mabni di atas fat, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Sampai situ selesai. Kalau antum dapat ini, maka nanti ada teori. Kalau ada hu, ha, ka, ki bersambung dengan fi'il maf'ul bih, pastikan dia sebagai maf'ul bih. Jelas? Jelas pembahasan ini? Pokoknya kalau antum dapat domir ini, langsung bilang maf'ul bih. Jelas di pembahasan? Mumfasil. Wal mumfasil itna asyara. Domir mumfasil terpisah juga ada 12. Sama dengan domir rofa mumfasil di pembahasan apa? Mubtada. Ada berapa? Domir mumfasil di mubtada ada berapa? 12. Sama juga. Tapi perhatikanlah domirnya. Beda domir yang menjadi mubtada, beda domir menjadi maf'ul bih. Di sana kalau ada mubtada, di sini juga kalau ada ini pasti maf'ul bih. Jangan pernah bilang yang lain. Jelas ini pembahasan saya? Lihat 12. Apa itu? Wahia dia adalah iyaya. Beda domirnya. Kalau di mubtada ana. Kalau ini iyaya artinya sama. Terjemahnya sama. Iyaya sama ana sama. Ana saya, iyaya saya. Cuman beda domir karena marfu mansub. Paham ini? Nanti antum penggunaannya begitu. Kalau saya mau pakai mansub, iyaya. Kalau saya mau pakai marfu, ana. Terjemahannya tidak ada bedanya. Yang beda adalah kedudukannya dalam i'rab. Mansub apa antum pakai? Kan begitu kan? Iya ya. Kalau marfu ana. Dipahami ini? Iya ya. Iyana, iyaka, iyakuma, iyaki. Iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Semua domir ini maka nanti pasti masuk maf'ul bih. Nah, dan domir lihat kita baca setelahnya terjemahan. Dan yang munfasil ada 12. Dia adalah semua tadi iyaya, iyana, iyaka. Kalau antum lihat terjemahan itu ya. Iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Saya langsung kasih keterangan di akhir saja. Di akhir saja. Lihat catatan 321. Semua domir ini disebut dengan domir munfasil. Apa artinya tadi munfasil? Terpisah. Dan jika terdapat dalam susunan kalimat, maka berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Pokoknya dapat ini maf'ul bih. Dapat ini langsung bilang maf'ul bih. Jangan ragu. Paham ini? Ini dalam teori nanti baca kitab. Anda dapat Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka sebagai apa? Maf'ul bih. Huwallahu ahad. Huwa mubtada. Kan begitu. Langsung beda domir rofa dan domir nasab. Selesai maf'ul bih. Ada pertanyaan? Saya kira enggak ada ya. Oh, ada. Saya kira enggak ada Mumbat. Tunggu. Iya. Jadi Mumbat bertanya bagaimana kalau bersama dengan fi'il mudhari? Begitu juga.
Yadribuni, yadribuna, yadribuka, yadribuki, yadribukuma, yadribukum, yadribukunna, yadribuhu, yadribuha, yadribu huma, yadribuhum, yadribuhunna, habis. Amalnya juga idribni, idribna, idribka, idribki, idrikum, idribkum, idribkunna, idribha, idribuhu, sama. Mau apa lagi? Fi'il nahi juga. La tadribuhu. Oh, enggak mau mi. Apa kok domir mansub, domir mansub. Ibnu? Enggak harus, boleh di belakang tuh. Iya. Ini bukan masalah susunan. Kalau susunan maf'ul kan begitu. Susunan maf'ul itu kan begitu. Fi'il, fa'il, maf'ul bi. Tah? Fi'il, maf'ul bi, fa'il. Maf'ul bi, fi'il, fa'il. Itu hanya susunan. Domir ini bebas. Paham kan? Silakan. Oh, sama tadi. Alhamdulillah, sama jadi hatimu. Ada lagi? Munfasil. Iyalah. Sudah? Tidak mungkin. Itu hayalanmu itu. Dia mau cari susunan maf'ul, fa'il, fi'il. Fa'il pengertiannya apa? Isim marfu terletak setelah fi'il. Masa antum mau pergi kasih fa'il sebelum fi'il? Tidak mungkin. Itu kalau ada ya ulama yang berasal dari Palu. Jangan kok kasih malu orang Palu. Nanti dikritik oleh ulama dunia. Tidak ada, itu saja. Jadi Rai itu maunya tambah keempat. Nah, kita bilang 3 susunan. Rai maunya 4, yaitu maf'ul, iya, apa? Maf'ul, fa'il, fi, gitu maksudmu? Enggak boleh. Enggak mungkin ada fa'il sebelum fi'il. Enggak mungkin. Sudah? Untuk apa? Satu kesatuan. Nanti dirinci di buku yang lebih tinggi. Tidak mempengaruhi. Jadi kan yang membuat mabni di atas dhamma atau fathah atau sukun itu dhamir rofa. Nah, dhamir rofa itu bersama dengan waw dhamma. Bersama dengan dhamir rofa mutaharik sukun. Itu dhamir rofa. Kalau dhamir nasab tidak mempengaruhi fi'il. Makanya dia tidak ada dalam tasrif. Tidak ada dalam tasrif fi'il bersama dengan dhamir nasab karena tidak mempengaruhi tasrif kata. Sudah? Dorobana. Karena mirip kan? Nanti. Iya. Di dalam kalimat ada ciri-cirinya. Ya, misalnya ada kalimat Allahu kholaqona atau kholaqna. Antum baca apa itu kira? Kan bisa dua ini. Bisa kholaqna, bisa kholaqona. Antum baca apa kira-kira? Apa? Kholaqona di fathah. Bukan disukun, berarti antum hapus sukun kan?
Dari mana antum tahu? Allah menciptakan kita, berarti kita maf'ul, kan begitu maksudnya. Karena kalau antum baca Allah khalaqna, berarti Allah kami menciptakan dia. Apa maksudnya? Itu yang jadi konteks mempengaruhi itu nanti bacaan. Paham kan? Dia pelaku atau bukan? Kalau pelaku antum sukun, kalau bukan pelaku antum harokat. Paham kan? Nah itu nanti di konteks kalimat. Terus? Sudah? Alhamdulillah. Selesai. Berikutnya insyaAllah kita bahas maf'ul mutlak. Ini mansubat cepat ya. Mansubat cepat. Pokoknya ini kitab akan selesai di bulan ini. Dah. Jangan tunggu tengah bulan. Nah gitu ya. Hah? Tidak. Jangan tunggu akhir bulan begitu ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita masuk lagi di buku ketiga. Sudah terlalu sering disebut buku ketiga, tidak datang-datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.